Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 887. Orang itu mengenakan jubah hitam, mahkota besi, dan pedang dao. Saat dia memasuki aula utama, aura tajam dan pembunuh yang menakutkan juga muncul. Mata tukang daging tua itu berkilat kaget, kekuatan kendo yang dahsyat. Dan ketika mereka melihat penampilan orang yang datang, Ye Zishan, gadis berbaju hitam dan garis keturunan utama suku ular hantu lainnya semuanya bersemangat. Temui penatua tertinggi kedua, semua orang menyapa mereka, barang antik tua yang telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Lebih penting lagi, Ye Qinghe dan bahkan para tetua dari garis utama klan ular hantu. Penampilannya membuat Ye Zishan, gadis dengan rok tinta dan yang lainnya hampir menemukan tulang punggungnya. Di sisi lain, melihat orang tua dari cabang klan ular hantu, mereka semua menundukkan kepala dan merasa tidak nyaman. Mata Ye Qinghe seperti listrik saat dia mengamati aula. Namun, ketika dia melihat pemandangan di aula, dia tidak bisa menahan cemberut. Sangat membingungkan, Ye Donghe ditekan ke tanah, Jiang Yingliu terluka, Xiang Tian jatuh ke samping, dan masih ada kekacauan dan darah di tanah. Pemilik gedung Xiangyun dan seorang pemuda berjubah Linglunjing dengan wajah asing berdiri di lapangan. Bahkan, dia juga melihat saudaranya Yue Si juga hadir. Semua ini membuat Ye Qinghe sangat bingung. Adakah yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Ye Qinghe berbicara dengan suara yang dalam. Ye Zishan segera melangkah maju dan dengan cepat menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya. Setelah mendengar ini, Ye Qinghe tercengang, dan ekspresinya berubah. Youdu telah mengalami perubahan drastis, Ye Yu terjebak, dan kekacauan internal klan ular hantu telah menyebabkan badai untuk memilih patriark baru. Dan badai ini pecah di aula leluhur hari ini. Jika Ye Donghe dan Jiang Yingliu bergabung, Ye Qinghe akan marah. Tindakan Suyi dan tukang daging tua itu membuat Ye Qinghe merasa kaget dan bahkan tidak bisa dipercaya. Bahkan jika dia telah mengalami banyak badai dan melihat banyak hal aneh, dia tidak dapat membayangkan sejenak, bagaimana seorang pemuda di roda roh dapat membunuh Ye Jing dengan satu pedang. Dia bahkan mengalahkan Jiang Yingliu, seorang murid Fima, dengan mengklik tombol. Bahkan master tersembunyi menara Xiangyun menghormati dan mematuhi kata-katanya. Semua ini tidak diragukan lagi terlalu luar biasa. Saudaraku, aku mengakui bahwa urusan hari ini, ada banyak kesalahan padaku, kamu dapat yakin, aku akan menerima hukuman berat klan. Dalam suasana yang membosankan dan menyedihkan ini, Ye Donghe dengan suara serak berkata, namun, ini semua adalah masalah internal klan kami. Memasuki klan saya, melakukan pembunuhan sembarangan, membunuh anggota klan saya, dan meminta saudara laki-laki saya untuk menegakkan keadilan. Kata-kata ini ditujukan pada Suyi dan tukang daging tua. Ye Qinghe terdiam sesaat, lalu menatap Suyi dan berkata, kamu memiliki sesuatu yang tidak diketahui, aku ingin bertanya kepada sesama Taois Su. Judul ini, terlihat bahwa Ye Qinghe, seorang antik tua, tidak lagi berani memperlakukan Suyi sebagai junior biasa. Mengatakan, Suyi Dao, kamu dan aku, klan ular hantu, tidak terkait atau terkait, dan tidak memiliki persimpangan, mengapa kamu ingin datang ke pintu hari ini, atas nama membantu klan kami untuk memadamkan kerusuhan sipil, menyatu dengan ini. Ye Qinghe menatap Suyi dengan tenang. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir tergerak dan mata mereka beralih ke Suyi. Jiang Yingliu, Ye Donghe dan yang lainnya telah lama bingung dengan ini. Karena seperti yang dikatakan Ye Qinghe, penampilan Suyi terlalu tiba-tiba, orang tidak dapat membayangkan mengapa dia ingin terlibat, dan pemikiran tujuan seperti apa yang dia bawa. Gadis dengan rok tinta tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Sugong. Putranya diundang oleh Tianku yang lebih tua. Ye Qinghe menghela nafas pelan, nak, meskipun Ye Tianku adalah penatua sebenarnya dari cabang ketiga, dia tidak dapat melakukan ini. Gadis dengan rok tinta itu terdiam. Juga minta sesama Taois untuk mencerahkan saya. Mata Ye Qinghe agak tajam. Tukang daging tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Tidak puas, apakah menurut Anda kami di sini memiliki niat buruk? Jangan lupa, jika bukan karena kami, Anda klan ular hantu hari ini, langit telah berubah. Suyi melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir tentang ini, masuk akal bagi mereka untuk ingin tahu jawabannya. Dalam analisis terakhir, ini adalah keluarga ular hantu, rumah dari daun-daun kecil. Suyi tidak bisa terlalu kejam saat dia melakukan sesuatu. Kalau tidak, menurut temperamennya, dia tidak akan repot-repot memperhatikan kekacauan di klan ular hantu, apalagi mencampurnya dalam dirinya sendiri. Tukang daging tua itu terdiam beberapa saat. Dia bisa melihat bahwa monster tua Su jelas sangat mentolerir ketika berhadapan dengan klan ular hantu. Saya melihat Suyi mengangkat tangannya. Sesosok muncul dari udara tipis, mengenakan jubah giok, tampak seperti pemuda tampan.
Kamu bisa melihat semuanya sebelumnya, dan serahkan sisanya padamu untuk diselesaikan. Kata Suyi, mengeluarkan kursi rotan, mengabaikan mata semua orang yang terheran-heran, dan berbaring malas di sana. Dengan sangat cepat, semua mata orang tertuju pada pemuda berjubah batu giok. Banyak orang bertanya-tanya, di mana keramat ini? Dan ketika mereka melihat penampilan pemuda berjubah batu giok, Ye Qinghe, Ye Donghe, dan beberapa orang tua yang hadir tercengang dan mata mereka membelalak. Leluhur, apakah itu benar-benar kamu? Seorang lelaki tua berteriak. Leluhur, banyak orang dalam keributan dan bertanya-tanya. Jiang Yingliu, Yue Si dan yang lainnya juga bingung. Kemudian, Ye Donghe berkata dengan suara bergetar, Paman Klan, apakah ini benar-benar kamu? Ye Qinghe juga tertegun. Kenapa? Aku baru saja tidak pulang selama lebih dari 30.000 tahun, jadi kamu tidak akan mengenalinya. Pemuda berjubah giok mendengus dingin. Orang ini secara alami adalah Ye Sun. Paman, ini benar-benar kamu. Ye Qinghe tampaknya akhirnya pulih, dan alisnya penuh kegembiraan. Banyak orang sudah menebak identitas Ye Sun. Karena di seluruh klan ular hantu, Ye Qinghe dan Ye Donghe, dua tetua tertinggi, keduanya lebih pendek dalam hal senioritas, dan jaraknya puluhan ribu tahun. Hanya ada satu orang yang tidak menunjukkan jejak selama bertahun-tahun. Itu Ye Sun, adik laki-laki Ye Yu. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa leluhur menakutkan dengan senioritas tinggi ini akan muncul di aula leluhur dengan cara ini. Luar biasa, itu dia. Yue Si dan para tamu akhirnya ingat. Berbicara tentang Ye Sun, dalam beberapa tahun terakhir, dia pasti seorang gangster terkemuka di dunia gelap, merajalela, sombong dan mendominasi, mengeluarkan keranjang yang tidak diketahui jumlahnya. Apakah leluhur Ye Sun? Ye Zishan bergetar. Dia dan gadis dengan rok tinta akhirnya mengerti mengapa Suyi dan tukang daging tua ingin terlibat dalam masalah klan ular hantu. Ternyata ini semua berhubungan dengan Ye Sun, para leluhur tidak bisa dipisahkan. Paman, kapan kamu kembali? Ye Qinghe mau tidak mau bertanya. Ye Sun berkata dengan kosong, apakah menurutmu sekarang adalah waktunya untuk membicarakan hal ini? Ye Qinghe segera menjadi malu. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 888. Di luar aula leluhur, ada banyak orang dari klan ular hantu. Ketika mereka melihat Suyi dan tukang daging tua berjalan keluar, ada keributan di kerumunan, dan mereka dengan sadar menyingkir. Hal-hal yang terjadi di aula sudah lama dilihat oleh mereka, dan mereka juga melihat betapa hormatnya leluhur Ye Sun memperlakukan Suyi. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang berani menghentikannya? Yong Tu kagum. Sejak dia datang ke kota Tiannya dengan kapal harta karun Yunlou, dia telah melihat betapa anti langit dan kekuatan tempur Suyi yang menakutkan. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa pemuda berjubah muda ini akan mampu membalikkan keadaan dalam badai hari ini dan menenangkan situasi dalam satu gerakan. Pada titik ini, ketika dia melihat Suyi berjalan keluar, Tu Yong seperti dewa. Pelayan tua 13 tanpa sadar bersembunyi di kerumunan. Dia menundukkan kepalanya, menggenggam tangannya di lengan bajunya, dan penuh kecemasan dan kegelisahan. Ketika Suyi memasuki aula leluhur sebelumnya, dia juga mencibir dengan dingin, mengatakan bahwa ini bukan gedung Xiangyun, dan bos gedung Xiangyun tidak bisa lagi melindungi Suyi. Tapi sekarang, tidak hanya pemilik gedung Xiangyun di sini, tetapi leluhur Ye Sun sangat menghormati Suyi, jadi bagaimana mungkin Sisan tidak terkejut. Bahkan, mengesampingkan ini, hanya mengandalkan pembunuhan mudah Suyi atas Ye Jing, membuat 13 menyadari bahwa Suyi tidak membutuhkan bantuan bos gedung Xiangyun untuk membunuhnya. Dia tidak akan lupa bahwa Suyi pernah berkata pada saat itu bahwa dia akan memberinya kesempatan untuk mati. 13 tidak mau mati, apalagi mati. Jadi, dia bersembunyi di kedalaman kerumunan, berharap bisa berubah menjadi orang transparan dan diabaikan oleh Suyi. Tanpa diduga, Suyi datang ke arahnya. Hati 13 tenggelam ke dasar lembah, dan tangan serta kakinya terasa dingin. Apa yang saya katakan masih cukup, apakah Anda ingin mencobanya? Suyi bertanya. Tubuh 13 menegang, kepalanya menunduk, dan dia berkata dengan getir, Xiao Lao mendengar bahwa pedang abadi tidak akan memotong semut. Xiao Lao memiliki mata tetapi tidak memiliki mutiara. Tolong perlakukan aku seperti semut, angkat tanganmu tinggi-tinggi, dan tinggalkan baris jalan keluar dari mencuri mata pencaharian. Tukang daging tua itu mencibir, bajingan ini benar-benar pengecut. Melihat pemandangan ini, Suyi merasa bosan, menunjuk ke aula utama aula leluhur, dan berkata, aku sendiri yang akan menerima hukumannya nanti. Ya, 13 setuju dengan panik. Suyi tidak repot-repot melihat orang ini lagi, meletakkan tangannya di belakang, berjalan melewati kerumunan, dan sampai ke sisi tebing. Tempat ini berwarna hijau dengan pinus purba, mata air terbang dan air terjun, serta berbatasan dengan lautan awan. Suyi berdiri di sana, kemeja birunya berkibar dan rambutnya berkibar, dia merasa berpikiran terbuka dan berwawasan luas. Tukang daging tua itu berdiri diam tidak jauh dari sana dan berkata, monster tua Su, aku tidak pernah mengira kamu akan begitu baik hari ini.
Suyi berkata dengan acuh tak acuh, hidup dan mati mereka tidak penting. Aku hanya tidak ingin membuat Xiaoye sedih. Tukang daging tua itu mengangguk. Dia juga menebak alasannya. Suyi bersenandung. Hal ketiga yang dia datang ke sini hari ini adalah untuk mengambil hati 3 inci. Kalau begitu, kamu sudah selesai. Haruskah kamu juga mempertimbangkan untuk mengusir iblis dari suasana hatiku? Tukang daging tua itu berbisik. Suyi mengangguk dan berkata, oke. Tukang daging tua itu segera menghela nafas lega, dan dia merasa jauh lebih santai. Bahkan, ada pandangan samar antisipasi di matanya. Kegembiraan suasana hatinya bisa dibayangkan. Balai leluhur, Ye Donghe, apa alasanmu memilih berkolusi dengan orang luar dan merencanakan posisi patriark? Tanya Ye Sun. Ini juga kebingungan banyak orang yang hadir. Ye Donghe tampak muram dan berkata dengan suara rendah, Paman klan, saya telah mengakui dosa-dosa saya, dan saya bersedia menerima hukuman berat dari klan. Ye Sun mengerutkan kening, aku bertanya kenapa. Ye Donghe terdiam. Jiang Yingliu tiba-tiba berkata, aku bisa memberitahumu. Semua orang melihat ke samping dan melihat ke atas. Saya melihat Jiang Yingliu berkata, alasan mengapa Ye Donghe ingin memilih patriark baru sepenuhnya untuk keselamatan klan ular hantu Anda. Sebagai ganti pedang, izinkan saya berjanji bahwa jika klan ular hantu menghadapi bencana di masa depan, saya akan membantu menyelesaikannya. Semua orang tercengang. Ye Sun mengerutkan kening, benarkah? Ekspresi Ye Donghe berubah, dan dia berbisik, Youdu telah mengalami perubahan drastis, leluhur Ye Yu terjebak, dan penatua tertinggi telah berangkat ke Youdu untuk menyelidiki situasinya. Mundur, klan sebesar itu, hanya aku, seorang misterius dan sosok terpencil, duduk di kota. Saat ini, begitu musuh asing mengambil kesempatan untuk membunuh, klan pasti akan jatuh ke dalam situasi yang tidak dapat diprediksi. Membawa pergi. Itulah mengapa saya memilih untuk bergandengan tangan dengan sesama Taois Jiang Yingliu untuk bersekongkol bersama hari ini. Hanya dengan memilih patriark baru, kamu dapat menggunakan kekuatan dari 4 segel giok leluhur untuk memasuki area terlarang di istana leluhur dan membantu sesama Taois Jiang Yingliu mengambil pedang leluhurnya. Setelah mendengar ini, Ye Zishan dan gadis dengan rok tinta tidak bisa menahan keterkejutannya. Ye Sun berkata, tapi mengapa kamu ingin membunuh Ye Tianku? Ye Donghe menghela nafas, saya mengakui bahwa karena saya sangat ingin mengumpulkan segel giok leluhur, saya melakukan kesalahan dalam berurusan dengan Ye Tianku. Untuk sementara waktu, semua orang yang hadir sangat rumit. Tapi Ye Sun mencibir, mungkin niatmu baik, tapi apa yang kamu lakukan terlalu tercela. Karena hal bodoh yang kamu lakukan, kamu akan menjadi seperti sekarang ini. Masalah. Setelah jeda, dia berkata dengan marah, terlebih lagi, bagaimana Anda bisa menjamin bahwa Jiang Yingliu berbohong kepada Anda? Jika dia menipu pedang Master Pedang Xuanjun, bagaimana Anda menjelaskan kepada saudara perempuan saya? Ye Donghe terdiam. Jiang Yingliu mengerutkan kening dan berkata, saya adalah keturunan Taixuan Dongtian. Ini adalah masalah yang diketahui semua orang di dunia. Kali ini untuk mengambil pedang patriark saya adalah masalah dan kebenaran, bagaimana bisa disebut curang? Ye Sun menatap Jiang Yingliu dengan dingin dan berkata, karena tuanmu adalah seorang pengkhianat, dan dia mengkhianati tuanmu 500 tahun yang lalu. Semua orang di lapangan gemetar, Bima adalah pengkhianat di bawah Master Pedang Xuanjun. Berita ini, mereka belum pernah mendengarnya. Wajah Jiang Yingliu tenggelam, dan dia berkata dengan marah, kamu tidak perlu meludah. Bagaimana mungkin tuanku ada, bagaimana aku bisa mengkhianati tuanku? Ye Sun melambaikan tangannya dan berkata, aku terlalu malas untuk menjelaskannya padamu. Berbicara, dia memandang Ye Qinghe dan berkata, pertama-tama tahan Ye Donghe, dan ketika saudara perempuanku kembali, dia akan melepaskannya. Ye Qinghe mengangguk. Selanjutnya, Ye Sun mengeluarkan satu perintah demi satu. Ye Qinghe tidak berani mengabaikan, dan melakukannya satu persatu. Ye Donghe ditahan. Xiang Tian mendapat kesempatan dan pergi dengan tergesa-gesa. Jiang Yingliu ditahan, menunggu pertanyaan Suyi. 13 mengambil inisiatif untuk menerima hukuman dan dilempar ke penjara bawah tanah klan ular hantu. Ye Tianku, yang sebelumnya terjebak, dibebaskan. Para tamu yang diundang datang kali ini sudah bubar semua. Singkatnya, pada hari itu, kekacauan yang terjadi pada klan ular hantu berakhir. Hanya saja, ada kebingungan besar yang menghantui semua orang di perlombaan ular hantu. Siapakah pemuda bernama Suyi itu? Di sebuah kuil kuno di atas gunung. Jiang Yingliu berdiri di sana dengan kepala menunduk dan ekspresinya suram. Di aula, hanya ada dia dan Suyi. Suyi duduk di kursi, memegang kendi. Pada akhirnya, Jiang Yingliu tidak tahan dengan siksaan dari atmosfer yang membosankan ini, dan berkata, membunuh hanyalah hal yang mudah, kamu bisa melakukannya. Dia merasa seperti seorang tahanan, menunggu penghakiman, itu adalah perasaan yang sangat tidak nyaman, lebih baik bahagia. Suyi tertegun sejenak, menatap wanita cantik dengan rok merah, dan berkata, lupakan saja, ayo pergi. Jiang Yingliu terkejut dan hampir tidak mempercayai telinganya. Setelah beberapa saat,
dia berkata, bahkan jika kamu melepaskanku, aku tidak akan melepaskan rencana untuk mengambil pedang patriarku dari klan ular hantu. Mungkin aku tidak bisa melakukannya sekarang, tapi itu akan dilakukan di masa depan. Mata wanita itu keras kepala dan tegas. Su Yi tersenyum dan berkata, kamu tidak punya kesempatan. Hal ketiga bagiku untuk datang ke klan ular hantu adalah mengambil pedang ini. Jiang Yingliu membeku sesaat, lalu dia menggertakkan giginya dan berkata, bahkan jika kamu mendapatkan pedang yang aku kirimkan kepada Patriark, aku akan mengambilnya kembali di masa depan. Su Yi dengan linglung berkata, itulah yang terjadi di masa depan. Ayo pergi sebelum aku berubah pikiran. Jiang Yingliu tercengang, dan dengan ragu berkata, kamu benar-benar tidak berniat membunuhku. Dia merasa bahwa pemuda berjubah di depannya terlalu aneh, tidak hanya dari asal yang aneh, tetapi juga sulit untuk dipahami. Su Yi melambaikan tangannya dan berkata, tidak. Jiang Yingliu Yurong berubah sebentar, lalu menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika kamu ditanam di tanganku di masa depan, aku juga akan memberimu cara untuk bertahan hidup. Setelah mengatakan itu, dia berbalik. Baru setelah dia meninggalkan puncak liantai tidak ada yang menghentikannya, Jiang Yingliu menyadari bahwa pihak lain benar-benar melepaskannya. Hanya saja, Jiang Yingliu merasa sedikit bingung, mengapa pria itu melepaskannya. Apa yang dia sembunyikan? Jiang Yingliu tidak bisa mengerti. Sepertinya aku harus mencari waktu untuk kembali ke hutan belantara besar untuk menemui tuannya. Untuk waktu yang lama, Jiang Yingliu bergumam di dalam hatinya. Di aula di puncak-puncak liantai. Old Monster Su, apakah kamu berencana untuk membiarkan Jiang Yingliu mengirim surat ke Bima untuk membujuknya ke dunia bawah? Tukang daging tua itu muncul diam-diam. Bahma tidak akan datang. Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, tapi dia pasti akan ragu tentang ini, dan itu sudah cukup. Aku akan menunggu dan melihat apa yang akan dia lakukan. Tukang daging tua itu bertanya, mengapa Bim tidak mau datang? Su Yi berkata, jika dia meninggalkan hutan belantara besar, pasukan di bawah aliansi Xuanjun pasti akan mendapat pukulan dari murid kecilku. Oleh karena itu, dia tidak berani mengambil risiko ini. Jawaban ini, dia pernah memberitahu Cui Chang'an. Mata tukang daging tua itu tiba-tiba menjadi halus, dan berkata, para magang saling bertarung, kamu pasti sedang dalam suasana hati yang buruk. Su Yi melirik tukang daging tua itu, Schadenfreude. Tukang daging tua itu menggelengkan kepalanya dengan cepat, saya tidak berani. Pada saat ini, Ye Sun berjalan ke aula dan berkata sambil tersenyum, kakak ipar, ketiga segel giok leluhur semuanya telah jatuh ke tanganku. My Novel, Dupreme Sword Gok, 889. Saudara ipar, mendengar nama Ye Sun, mata si tukang daging tua menjadi aneh. Su Yi sudah terbiasa, dan segera bangkit dari kursi rotan dan berkata, belum terlambat, ayo pergi ke tempat terlarang di istana leluhur klan ular hantumu. Ye Sun berkata dengan cepat, kakak ipar, keponakanku King He ingin bertemu denganmu. Su Yi kaget dan berkata, kenapa? Ye Sun berkata dengan sedikit rasa bersalah, ketika saya berbicara dengannya sebelumnya, saya mengatakan sesuatu untuk memuji saudara ipar saya, sepertinya dia melihat identitas Anda. Bibir Su Yi berkedut. Dia tahu bahwa menurut kepribadian Ye Sun, dia tidak bisa mengendalikan mulutnya sama sekali. Di mana dia? Su Yi bertanya. Kakak ipar tunggu, kata Ye Sun, menghancurkan jimat rahasia. Segera, Ye King He, mengenakan mahkota besi dan membawa pedang Dao, bergegas mendekat. Segera setelah penatua tertinggi kedua dari klan ular hantu memasuki aula, ekspresinya menjadi serius, dia dengan hormat melangkah maju, dan membungkuk pada Su Yiji, berkata. Junior Ye King He, tolong temui Senior Su. Ketika saya berada di aula leluhur sebelumnya, jika saya menyinggung Anda, saya harap Senior memaafkan saya. Sikap itu sangat rendah hati. Saya tidak menyalahkan Ye King He karena melakukan ini. Saat itu, ketika Su Yi berada di dunia bawah, karena daun kecil, dia memberikan banyak perhatian kepada klan ular hantu. Juga membuat klan ular hantu kokoh di jajaran 9 raja dunia bawah. Bahkan, kekuatan formasi terlarang di teras teratai pun dibentuk ulang oleh Su Yi. Apakah dia memberitahumu? Su Yi menggosok alisnya. Ye King He ragu-ragu sejenak, lalu berbisik, jangan sembunyikan dari senior, sebelum bertanya pada paman Ye Sun, junior itu memiliki keraguan di hatinya. Su Yi berkata dengan penuh minat, oh, beritahu aku. Bahkan jika Grandmaster dari formasi terlarang ada di sini, akan sulit untuk menghancurkan formasi untuk sementara waktu. Tapi saat kamu berada di aula leluhur hari ini, kamu membalikkan tanganmu untuk menyelesaikan kekuatan formasi ini. Ini adalah salah satu keanehan. Berbicara tentang ini, Ye King He memandangi tukang daging tua tidak jauh dari sana. Kedua, di klan ular hantu, hanya sedikit orang yang mengetahui identitas pengusaha senior itu dan mengapa dia akan dijaga di kota Tianya, dan ketika saya melihat senior ini muncul, aku sudah memiliki keraguan di hatiku. Setelah jeda, dia melanjutkan, yang ketiga adalah ada hubungannya dengan paman Ye Sun. Di klan ular hantu kita, semua orang tahu bahwa di dunia sekarang ini, paman Ye Sun dapat dipuji dan dihormati.
Ya, hanya ada satu orang, dan itu adalah kamu, senior. Berbicara tentang akhirnya, Ye Qinghe berkata dengan penuh semangat dan gembira, ternyata spekulasi generasi muda tidak salah. Suyi mendengarkan dan bertanya, selain kamu, apakah ada orang lain yang tahu? Ye Qinghe menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak lagi. Suyi mengangguk dan berkata, aku tidak khawatir mengungkapkan identitasku, tapi aku tidak ingin klan ular hantumu terlibat dalam masalah yang tidak perlu karena penampilanku. Ye Qinghe berkata dengan sungguh-sungguh, senior, tidak peduli badai apapun, keluarga ular hantu saya tidak akan takut. Namun, mengenai identitas Anda, junior akan merahasiakannya untuk Anda. Suyi bersenandung dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ye Qinghe berkata dengan cerdas, senior, mengapa saya tidak membawa Anda ke tanah terlarang pengadilan leluhur? Anda sudah menjadi Kaisar Suanyou Jing, dan Anda masih menyanjung. Apakah Anda punya ide lain? Ye Qinghe berkata dengan sedikit malu, Paman, saya juga berpikir untuk melakukan sesuatu untuk senior Su, dan saya sama sekali tidak punya ide lain. Tukang daging tua itu berkata dengan tiba-tiba, dia menemukan penghalang yang menerobos dari tahap awal alam misterius, dan ketika dia berjalan, dia secara alami dapat memadatkan, Suanyou Dautai. Erosi hukum Suanyou, ini adalah pintu masuk yang mendalam dari kehidupan dan kematian, dari Suanyou Jing. Ye Sun tiba-tiba berkata, pantas saja kamu harus datang menemuinya, ternyata kamu ingin mengambil kesempatan untuk bertanya kepada saudara iparku bagaimana cara menghentikan perampokan itu. Ye Qinghe tampak sedikit tidak nyaman. Rahasia hati terungkap seperti ini, tentu saja memalukan. Suyi tidak peduli tentang ini, dan berkata, di alam misterius, untuk menerobos pintu masuk hidup dan mati, orang luar tidak dapat membantu sama sekali. Anda harus mengandalkan ketekunan dan keberanian Anda sendiri untuk mencium milik Anda sendiri hukum Dao. Setelah jeda, dia berkata, namun, setelah kembali dari tanah terlarang istana leluhur klan ular hantu Anda, saya dapat memberi Anda beberapa pengalaman, dan mungkin saya dapat membantu Anda. Ye Qinghe gemetar, gembira, dan memberi hormat, terima kasih, senior. Jawaban Suyi, baginya, seperti kemarau panjang dan hujan deras, tidak kurang dari kekayaan besar. Tukang daging tua itu menghela nafas dalam hatinya bahwa di dunia sekarang ini, hanya monster tua Su yang memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk melakukan ini. Dunia dengan hormat memanggilnya Master Pedang Suanjun. Tetapi di langit dan langit, dia juga memiliki reputasi lain, guru dari segala jalan. Jika saya adalah orang lain, bagaimana mungkin saya memenuhi syarat untuk mengajar seorang guru besar di alam yang dalam dan terpencil? Ayo pergi. Suyi berjalan menuju luar aula utama. Di bagian bawah puncak liantai, yang terletak 3.000 kaki di bawah tanah, terdapat sebuah gua rahasia di langit. Ini adalah tanah terlarang dari klan ular hantu. Dikabarkan bahwa alam rahasia ini dibuka oleh leluhur klan ular hantu, yang mengandung misteri besar, yang melibatkan rahasia asal-usul klan ular hantu. Bahkan artefak klan hantu ular, lilin tiannya dan lampu terpencil, tersembunyi di dalamnya. Menurut Ye Qinghe, ketika Ye Yu pergi ke Youdu ratusan tahun yang lalu, dia menyembunyikan Sancun Tianxin di area terlarang di istana leluhurnya. Di kehidupan sebelumnya, Suyi telah memasuki alam rahasia gua langit ini di bawah kepemimpinan Xiao Yeye. Kunci untuk membuka dunia rahasia ini terletak pada 4 segel batu giok leluhur. Namun, hal ini tidak lagi menjadi kendala bagi Suyi. Antara langit yang luas dan bumi, ada gelombang riak spasial. Suyi dan rombongannya muncul begitu saja. Ini adalah tanah terlarang dari istana leluhur klan ular hantu Anda. Ini tidak sederhana. Nafas dunia ini memiliki kekuatan kacau primitif dan kuno. Tukang daging tua itu dipindahkan. Kali ini, dia juga tersentuh oleh cahaya Suyi, dan berkesempatan untuk datang ke tempat terlarang misterius milik keluarga hantu ular ini. Hati Suyi tergerak, dan dia berkata, kali ini, aku bisa menggunakan kekuatan Tianya Candle dan Netherlight untuk membantumu menghilangkan bayangan di hati Dao. Tukang daging tua itu tercengang dan berkata dengan penuh semangat, monster tua Su, apakah ini benar? Suyi berkata dengan acuh tak acuh, apa yang kamu miliki untuk menipuku? Tukang daging tua itu segera memarahi. Dentang. Pada saat ini, sebuah pedang dari luar Jiuxiao tiba-tiba terdengar di dunia yang luas dan gelap ini. Tukang daging tua, Ye Qinghe, dan Ye Sun semuanya membeku dan gemetar, dengan perasaan bahaya seperti tenda di punggung mereka, dan semua rambut di tubuh mereka berdiri tegak. Itu hanya nyanyian pedang, yang tidak bisa dilihat atau disentuh, tapi itu membuat ketiganya merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Mata Suyi menjadi linglung. Setelah puluhan ribu tahun, pedang ini benar-benar mengenali diri yang bereinkarnasi. Dia bahkan bisa merasakan kegembiraan yang terkandung dalam suara pedang, bersorak seperti anak kecil, melompat kegirangan. Tapi segera, aura yang menakutkan dan dingin menyebar ke seluruh dunia, menekan nyanyian pedang. Seluruh dunia rahasia tampaknya telah jatuh ke dalam kegelapan sekaligus. Suyi menyipitkan matanya,
dan segera berkata sambil tersenyum, roh artefak Tianya Suyu Lan masih waspada seperti sebelumnya. Ayo pergi ke Gunung Suyu. Berbicara, dia berjalan menuju kejauhan. Yang lainnya mengikuti. Segera, di kejauhan antara langit dan bumi, sebuah gunung yang luas dan terus-menerus muncul, satu demi satu, dan sekilas tampak seperti tubuh naga yang sangat besar, membentang di langit dan bumi. Kabut gelap dan dingin menyelimuti gunung, menambah rasa misteri. Nyatanya, gunung itu memang diubah oleh naga sungguhan. Naga itu lahir dalam kekacauan bawaan, lahir dalam kegelapan, dengan esensi api di mulutnya, melihat ke 10 arah, ketika mata terbuka, itu bisa mengusir kegelapan dunia, seolah-olah siang hari yang akan datang. Saat Anda menutup mata, kegelapan itu seperti malam abadi, menutupi segala arah. Ini disebut naga lilin, roh bawaan yang sangat langka. Demikian pula, itu juga dianggap sebagai leluhur klan ular hantu, seperti dao tertinggi klan ular hantu, ular terlarang, yang berasal dari kekuatan magis bawaan naga lilin. Di atas pegunungan di kejauhan, ada kekuatan penguasa jalan primordial. Tukang daging tua itu terkejut, ini tidak berbeda dengan Origin Daoshan yang dikabarkan. Itu bisa disebut gunung asal. Ada sedikit kebanggaan dalam suaranya. Saat berbicara, rombongan sudah sampai di kaki Gunung Suyu. Dari kaki gunung, gunung purba yang menjulang ke awan itu persis lokasi kepala naga. Di lereng bukit, ada tebing besar berbentuk mulut naga. Seluruh gunung Kenliu ditutupi oleh kekuatan misterius dari jalan gelap seperti malam, dan pemandangan di gunung tidak dapat dilihat sama sekali. Hanya di tebing di tengah gunung, ada cahaya dan bayangan yang lembut dan megah, yang sangat menarik perhatian. Sekilas Suyi melihat bahwa itu adalah senjata ajaib dari klan ular hantu, lilin dan cahaya Tianya. Yang disebut naga lilin, lahir dalam kegelapan, memiliki esensi api surga. Gunung ini diubah oleh tubuh naga lilin, dan lampu terpencil lilin Tianya, di tebing dibuat oleh esensi api, yang pernah dipegang naga lilin di mulutnya selesai. Dentang, nyanyian pedang yang familiar bergema lagi. Hujan cahaya mekar muncul di Gunung Suyu, seolah menekan kekuatan raungan pedang. Selain gemetar hati semua orang, mereka segera menyadari bahwa nyanyian pedang datang dari tebing di tengah gunung. Tidak ada keraguan bahwa Tianxin 3 inci, pedang yang ditinggalkan Su Yi untuk disimpan oleh Xiao Ye, disembunyikan oleh Xiao Ye di sebelah lilin Tianya. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 890. Seolah-olah gunung yang diubah oleh tubuh naga lilin ini telah terbangun dari keheningan keabadian. Ye Qinghe dan Ye Sun baik-baik saja. Hanya tukang daging tua yang merasakan penindasan datang ke wajahnya, dan wajahnya tidak bisa menahan sedikit pun perubahan. Jangan berkelahi, kalau tidak, begitu hukum pengasingan lilin di gunung ini benar-benar pecah, kamu tidak bisa menahannya. Mata tukang daging tua itu menyipit dan dia tidak berani bergerak. Su Yi melangkah di udara, melihat ke tebing di tengah gunung, dengan senyum di bibirnya, peri salju, lama tidak bertemu. Menabrak, hanya satu kalimat, kekuatan gelap yang melonjak seperti air pasang tiba-tiba mereda dan memudar. Rambutnya yang seperti tinta digulung tinggi, dan dia mengenakan pakaian neon berlengan lebar dan polos. Dia berdiri di atas kehampaan, tetapi dia tampaknya adalah dewa yang bertanggung jawab atas Gunung Suyu, dengan keagungan yang memandang rendah semua makhluk. Ye Sun dan Ye Qinghe tercengang, membungkuk dan memberi hormat, keturunan klan ular hantu, temui Tuan Yuxue. Salju, semangat dari lilin Tianya dan lampu terpencil, artefak dari suku ular hantu. Sejak dahulu kala, Yuxue adalah penjaga dari klan ular hantu, dan senioritasnya menakutkan. Tukang daging tua itu bahkan tidak bernapas. Itu hanya roh artefak, tapi keagungan dan momentum semacam itu, tapi sepertinya master di sini. Tukang daging tua, yang telah lama terbunuh dan terbiasa melihat darah dan ombak, merasakan semacam kekuatan yang menindas. Su Xuanjun, dalam kehampaan, gadis yang dengan hormat dipanggil Tuan Yuxue, itu kagum, dan sepasang mata yang dingin dan dalam seperti langit malam menunjukkan tatapan mengintimidasi, dan berkata, kamu benar-benar tidak mati. Su Yi menggosok lehernya dan berkata, aku tidak terbiasa berbicara dengan kepala tegak. Gadis itu melambaikan lengan bajunya. Ledakan, kabut abu-abu yang menutupi Gunung Suyu tiba-tiba terbelah ke samping, memperlihatkan jalan menuju ke tengah gunung. Silakan, gadis itu memberi isyarat mengundang, dan kemudian sosoknya melintas dan mendarat di lereng gunung. Dari awal sampai akhir, dia tidak memandang Ye Sun, Ye Qinghe dan lainnya. Tidak ada yang berani mengatakan apapun. Di klan ular hantu hari ini, mungkin ada banyak barang antik tua yang telah bertahan selama bertahun-tahun, tetapi di depan Yuxue, mereka semua adalah junior. Su Yi tidak sopan, dan memimpin menuju Gunung Suyu. Yang lainnya mengikuti. Tebing di tengah gunung sangat luas, dengan radius ribuan kaki, sebanding dengan dojo raksasa. Dalam kabut gelap, Anda bisa melihat halaman yang dibangun di atas tebing, dikelilingi batu hitam membentuk tembok rendah. Ada rumah batu, kolam dan pohon cangwu di halaman. Di dekat dinding halaman,
Ada juga bunga merah menyala di sisi lain, seindah sabuk batu giok yang menyala. Di halaman, di bawah pohon cangwu, terdapat meja dan kursi. Ada sepanci anggur, 2 gelas anggur, dan sepiring kurma api di atas meja. Gadis Yuxue duduk di sisi meja batu, dikelilingi oleh cahaya gelap dan hujan redup, seperti peri yang tersembunyi di dunia, terlepas dari dunia. Kalian bertiga menunggu di luar. Ketika dia melihat Suyi dan rombongannya datang, gadis itu berbicara dengan acuh tak acuh dan suaranya dingin. Tidak perlu bertanya, Yesun dan yang lainnya hanya tinggal di luar halaman. Suyi tidak peduli tentang ini, dan berjalan ke halaman. Dia melirik ke seberang halaman dan mendarat di kolam. Kolam itu hanya selebar 9 kaki, dan di tengahnya ada alas teratai hitam, di mana lampu perunggu diletakkan. Di sekitar lampu, jalan aneh seperti cacing tanah muncul, seperti sumbu naga melingkar panjang yang bergoyang, mengeluarkan hujan gerimis yang suram dan tidak jelas. Jalan kekuatan kuno yang misterius juga menyebar. Lilin tianya, disempurnakan oleh esensi api surgawi di mulut naga lilin. Suyi menatap harta karun ini sejenak, lalu turun, melihat ke kedalaman kolam, dan berkata, menggunakan kekuatan, asal-usul lilin kamu, untuk menyegel hati surga 3 inci adalah cerdik, siapapun yang melanggar ke tempat ini tidak bisa mencuri pedangku tanpa izinmu. Berbicara, Suyi berbalik, berjalan di bawah pohon cangwu, dan duduk di sisi lain meja batu. Ini adalah ide Yeyu. Saat dia pergi ke Youdu, hal yang paling dia khawatirkan adalah pedangmu, jadi dia memintaku untuk mengambil tindakan dan menyembunyikannya di dasar kolam. Di seberang meja batu, suara Yusue terdengar dingin dan lembut. Dia memandang Suyi dari atas ke bawah dengan matanya yang dalam dan cerah, dan warna aneh muncul di wajahnya yang cantik dan vulgar, dan berkata, saya tidak menyangka bahwa rekan Tao itu benar-benar menjelajahi rahasia reinkarnasi dan memilikinya. Penciptaan reinkarnasi dan pembangunan kembali. Suyi tersenyum, mengambil gelas anggur di atas meja, meminum semuanya, dan menyeruput rasa glikol yang kuat. Setelah beberapa saat, dia berkata, saya dapat melihat bahwa Anda sangat tertarik pada reinkarnasi, tetapi saya tidak dapat memberitahu Anda banyak tentang masalah ini. Yusue tercengang dan berkata, mengapa ini? Suyi meletakkan gelas anggurnya, menatap langsung ke mata gadis itu yang seterang langit malam, dan berkata, bukannya aku menyembunyikannya, itu rahasia di dalamnya, tak terlukiskan, hanya cara yang nyata. Hanya setelah berjalan-jalan Anda dapat benar-benar menghargai misterinya. Namun, saya sudah sangat senang melihat sesama Taois bereinkarnasi dalam reinkarnasi. Saat gadis itu tidak tersenyum, napasnya sedingin es, dan keagungannya seperti dewa. Tapi saat kamu tertawa, itu seindah dan seterang langit yang terpantul di danau musim semi, begitu indah hingga membuat hatimu bergetar. Suyi mengetuk meja batu dan mengerutkan kening, jika kamu melakukan ini lagi, aku akan marah. Yusue bertanya, apa maksudmu melakukan ini lagi? Matanya secerah air, bibir merah mudanya mengerucut ringan, dan sudut bibirnya terangkat membentuk lengkungan yang lucu. Suyi menghela nafas pelan, aku di sini kali ini, hanya untuk mengambil Sancun Tianxin, tapi aku tidak akan pernah membawamu pergi. Yuxue mendengus. Senyum di wajah cantik gadis itu menghilang, dan auranya menjadi dingin kembali. Aku berharap kamu begitu tidak berperasaan, tapi itu tidak terlalu mengejutkanku. Yusue mengulurkan tangan gioknya, mengambil kendi dan menuangkan segelas untuk Suyi, namun, apakah kamu ingat apa yang kamu janjikan padaku saat itu? Suyi tercengang, dan bertanya dengan bingung, ada apa? Suyi menatap salju sejenak dan berkata, baiklah. Saya hanya ingin tahu, mengapa saya menjanjikan sesuatu saat itu. Yuxue bangkit dan datang ke sisi kolam, tangan gioknya mencuat. Dengan swoosh, lilin tiannya dan lampu terpencil telah jatuh ke telapak tangannya. Tiba-tiba, permukaan danau yang awalnya tenang dari kolam mendidih, dan gelombang nyanyian pedang yang ganas bergema pada saat ini. Di luar halaman, Yesun dan yang lainnya terkejut, menoleh dan melihat ke atas. Saya melihat kehampaan di atas kolam, seolah-olah kain itu telah terbelah tak terhitung jumlahnya dan retakan yang mengejutkan, menyebar ke segala arah. Ledakan, kekuatan pedang menakutkan yang tak terlukiskan juga menyebar. Jika monster Tuasu menikamku dengan pedang ini, aku khawatir aku tidak akan bisa hidup sekarang. Tukang daging tua itu tersentak dan terkejut. Mereka bertiga tidak melihat pedang master pedang Xuan Jun yang paling dibanggakan, tetapi mereka tahu bahwa senjata ajaib yang pernah menutupi langit telah lahir. Di halaman, mata Yusuexing ilusi dan halus, dan dia berbisik pelan, 3 inci dari jantung langit. Jantung pedang adalah jantung langit, pedang mewarisi cara kuno, tapi aku tidak pernah mengerti mengapa pedang ini memiliki nama, 3 inci. Suyi duduk di sana, mengambil jujube, menggigit, dan berkata dengan santai ketiganya, berubah menjadi segala sesuatu, semua fenomena, 10.000 cara, 10.000 dharma, artinya tak terhingga, tidak ada kebocoran. Di mata Buddhisme, biji sesawi, pasir dan batu, semuanya membentuk dunia. Di mata Daomen,
Ada juga yang besar dan kecil, dan mereka menyimpan rahasia gunung dan sungai. Jalur kultivasi di dunia, pada akhirnya, harus menggunakan kecil dari diri sendiri untuk bersaing dengan besar dari Dao. Su Yi tersenyum dan berkata, tentu saja, pedang ini hanya sepanjang 3 inci sejak lahir. Suara itu masih bergema, dia berdiri, melihat ke kolam, dan melambai dengan ringan. Set, cahaya biru bersinar terang di langit, membuat orang tidak berani melihatnya. Titik konvergensi. Su Yi berbisik. Tiba-tiba, cahaya biru sedikit bergetar. Ye Sun dan 3 lainnya di luar halaman menghela nafas lega. Kekuatan pedang sebelum itu terlalu menakutkan. Di telapak tangan Su Yi, labu kulit hijau dengan tinggi hanya 3 inci muncul. Ini adalah labu pedang. Pada awalnya, San Chun Tianxin lahir dari labu pedang biru ini. Melihat harta karun ini, mata Su Yi yang dalam dipenuhi dengan kelegaan seperti reuni yang telah lama ditunggu-tunggu, dan berkata dengan lembut, orang tua, aku membuatmu menunggu lama sekali. Labu pedang Qian bergetar sedikit, dan nyanyian pedang yang dangkal terdengar, seolah menanggapi Su Yi. Tidak jauh dari situ, Yusue melihat pemandangan ini dengan mata halus. San Chun Tianxin tidak memiliki artefak. Tapi spiritualitas seperti itu saja sudah mengejutkan. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 891. Tianxin 3 inci adalah artefak ilahi bawaan. Apa yang disebut dewa bawaan, ketika mereka lahir, memiliki asal-usul bawaan dari Dao dan sajak Dao bawaan, yang misterius dan tidak dapat diprediksi. Misalnya, pohon dunia pengembara, yang ditanam di tanah suci Buddha, Xiao Xitian, di hutan belantara besar Kyushu adalah objek dewa bawaan. Yang paling terkenal di Great Wilderness Kyushu adalah pedang Su Yi, Three Inch Heaven Heart, di kehidupan sebelumnya. Pedang ini awalnya adalah benih Dao bawaan. Setelah Su Yi membudidayakan dan memeliharanya dengan berbagai metode rahasia dan bahan ilahi, secara bertahap berakar dan bertunas, dan akhirnya tumbuh menjadi pohon anggur labu. Itu mekar setiap 3.000 tahun, dan berbuah setiap 3.000 tahun. Dinamakan, Three Inch Heaven Heart, oleh Su Yi. Su Yi masih ingat dengan jelas bahwa untuk memelihara labu hijau yang memadatkan jantung 3 inci, dia mengumpulkan harta yang tidak diketahui jumlahnya dari surga dan bumi, dan menghabiskan banyak tenaga dan waktu. Akhirnya, saatnya berbunga dan berbuah. Rekan Taois, dengan tingkat kultivasi Anda saat ini, saya khawatir sulit untuk mengendalikan harta ini. Yuxue bertanya. Su Yi mengangguk dan berkata, memang. Sayangnya, jika kamu memberikan harta ini kesempatan untuk berubah menjadi roh pedang, dengan kekuatan roh artefak, kamu dapat menggunakan harta ini untuk menemani dan melindungimu dengan baik. Yuxue menghela nafas pelan. Dia sendiri adalah artefak, jadi dia tahu yang terbaik. Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, ilmu pedangku tidak pernah membutuhkan roh pedang untuk melindungiku, juga tidak membutuhkannya untuk membantuku bertarung. Ketika dia berbicara, dia mengikatkan labu hijau 3 inci di pinggangnya. Hanya dari penampilannya, labu hijau saat ini seperti ornamen dekoratif, penuh pesona kuno, tetapi tidak ada suasana spiritual. Ini adalah hal tersembunyi. Yusue berpikir sejenak, dan berkata, jika kamu mengambil harta ini sekarang, kamu tidak akan khawatir dirampok. Tidak diragukan lagi, di matanya, Su Yi, yang hanya memiliki kultivasi spiritual realm saat ini, tidak diragukan lagi terlalu lemah. Su Yi tersenyum, menatap Yusue, dan berkata, apakah kamu ingin mencoba? Apa kamu yakin? Mata cerah Yusue yang dalam menunjukkan sedikit keinginan. Su Yi tersenyum dan berkata, aku berjanji tidak akan menyakitimu. Pria muda itu tenang dan mudah berbicara dan tertawa. Ini membuat Yusue ragu, dan akhirnya menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, bahkan jika kamu, Su Xuanjun, bereinkarnasi, kamu pasti memiliki kartu di tanganmu yang mengancamku, jadi aku tidak akan tertipu. Hanya mereka yang telah melihat kekuatan Su Xuanjun yang akan sangat memahami betapa mengerikannya cara dari Master Pedang Xuanjun ini, yang telah menguasai surga dan menaklukkan suatu zaman. Dan kebetulan Yuxue pernah melihatnya sebelumnya. Setelah memikirkannya sebentar, Yusue mengingatkan, namun, seperti yang saya katakan sebelumnya, Anda membawa Tianxin 3 inci bersamamu sekarang. Anda seharusnya lebih tahu dari saya tentang kebenaran rasa bersalah. Su Yi menepuk labu hijau 3 inci di samping pinggangnya, dan berkata, mereka yang dapat mengenali pedang ini secara alami akan menimbang mereka, apakah mereka dapat menahan kekuatan pedang ini. Su Yi tersenyum dan berkata, jika suasana hatiku berubah, aku tidak akan menjadi diriku lagi. Yuxue mengangguk sambil berpikir. Ngomong-ngomong, bantu aku. Su Yi ingat satu hal dan berkata, tukang jagal tua yang sedang menunggu di luar halaman terjebak oleh penghalang setan, dan sejauh yang saya tahu, kekuatan lilintiannya dan lampu terpencil sudah cukup untuk menerangi keadaan kultivator, pikiran, mengusir setan dan menghancurkan penghalang. Baris. Su Yi. Akhirnya, dia mengangguk dan memanggil tukang daging tua itu. Dan dia keluar dari halaman, mengeluarkan slip giok kosong, menggunakan akal spiritual sebagai pisau, dan mengukirnya di dalamnya. Setelah beberapa saat,
dia menyerahkan slip giok itu kepada Ye Qinghe dan berkata, ambillah. Ye Qinghe sangat gembira, dan berkata dengan gembira, terima kasih, senior. Dia secara alami tahu bahwa misteri yang terekam dalam slip giok sudah cukup untuk memainkan peran kunci dalam penjelajahannya di pintu masuk menuju kehidupan dan kematian. Itu hanya beberapa pengalaman dan pengalaman. Apakah Anda akhirnya dapat menembus pintu masuk kehidupan dan kematian dan memadatkan platform Tao yang dalam dan terpencil tergantung pada Anda? Desak Suyi. Ye Qinghe mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, junior tidak akan pernah melupakan ajaran senior. Suyi memandang Ye Sun dan berkata, masalah klanmu hampir diselesaikan, dan besok aku akan berangkat ke kota kematian, dan kamu akan tinggal di sini untuk mundur dan berkultivasi. Aku akan membiarkan Peri Yuxue mengawasimu, dan membiarkanmu keluar saat Dao Xing pulih sepenuhnya. Jika Ye Sun tersambar petir, dia buru-buru berkata, kakak ipar, saya tidak ingin tinggal di tempat ini. Bahkan jika saya berkultivasi di dalam klan, itu lebih baik daripada tinggal di tempat ini. Suyi berkata, tidak ada ruang untuk negosiasi tentang masalah ini. Temperamen Ye Sun terlalu mengelak dan mendominasi, dan sangat mudah menimbulkan masalah. Ye Sun tampak cemberut dan kehilangan matanya. Dia mengira setelah kembali ke daerah hantu, itu seperti naga yang kembali ke laut, dan dia bisa memanjakan diri untuk sementara waktu. Tapi siapa sangka Suyi tidak akan memberinya kesempatan sama sekali. Ye Qinghe menghela nafas lega. Dia tahu betul betapa mendominasi dan sombongnya pamannya. Alangkah baiknya jika dia bisa mengabdikan dirinya untuk mundur di sini. Waktu berlalu. Setelah setengah jam, tukang daging tua itu keluar dari halaman. Tuan Su, terima kasih. Tukang daging tua memberi hormat kepada Suyi. Bayangan dalam pikirannya telah benar-benar hancur dan terhalau. Ini seperti mematahkan belenggu yang mengikatnya selama 36.000 tahun, dan tubuh serta pikirannya tiba-tiba tercerahkan, seperti kehidupan baru. Selain itu, tukang daging tua itu memiliki firasat kuat bahwa tidak akan lama baginya untuk melangkah ke tahap akhir alam neter yang mendalam dalam satu gerakan. Apa rencanamu untuk masa depan? Su Yi bertanya. Tukang daging tua itu berkata tanpa ragu, saya ingin kembali ke lautan kesengsaraan. Dahulu kala, dia menjelajahi kedalaman laut yang pahit, dan pernah menetap di laut yang berbahaya dan tidak dapat diprediksi itu. Untuk tukang daging tua, itu adalah panggung yang sempurna baginya untuk mencari jalan. Su Yi merenung, saat kamu kembali, bantu aku memeriksa berita tentang kapal dunia bawah hitam misterius. Mata tukang daging tua itu sedikit menyipit, meskipun dia telah tinggal di kota Tiannya dalam beberapa tahun terakhir, bagaimana mungkin dia tidak mendengar tentang kapal hitam itu? Oke, serahkan itu padaku. Tukang daging tua itu tidak menolak. Selain itu, tolong bantu saya memperhatikan berita, Tao Du Sanjun. Setelah ayam jantan tua ini menerima surat rahasia ratusan tahun yang lalu, dia naik perahu tanpa tenggelam. Kuhai, saya sedikit khawatir dengan keselamatannya. Su Yi Dao. Bagus. Tukang daging tua itu dengan senang hati setuju. Su Yi tidak mengatakan apa-apa lagi. Nyatanya, sejak dia memasuki dunia bawah, dia menemukan bahwa banyak orang tua telah pergi ke lautan penderitaan. Seperti Cui Longxiang, seperti ayam jantan tua, seperti kepala sekolah Balai Mengpo dan tetua agung. Bahkan Dewa Iblis Heian dan muridnya Wang Tu, yang dianugerahi batu giok warisan kuil Yama ke-10, telah berangkat ke Laut Kepahitan untuk menjelajahi reruntuhan Aula ke-10 Yama. Semua ini membuat Su Yi menyadari bahwa perubahan besar harus terjadi di lautan penderitaan. Bahkan jika hanya untuk mengetahui keberadaan Cui Longxiang, Su Yi secara pribadi akan pergi ke sana di masa depan. Belum lagi, di kehidupan sebelumnya, dia berada di kedalaman lautan kesengsaraan dan menjelajahi rahasia reinkarnasi. Namun, sebelum itu, dia harus pergi ke Yu Capital, di kota kematian. Selanjutnya, Su Yi masuk kembali ke halaman. Sudah waktunya aku pergi. Su Yi memandang Yusue di bawah pohon Changwu, dan berkata dengan lembut, di masa depan, tolong awasi anak itu Ye Sun, kecuali dia sembuh, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini. Ini hanya masalah kecil, jangan khawatir, aku jamin dia tidak akan bisa meninggalkan Gunung Suyu setengah langkah. Yusue berkata, dan tiba-tiba bertanya, apakah kamu akan menemukan Ye Yu? Mata gadis itu memiliki kilau halus. Bagus. Su Yi mengangguk dan berkata, belum lama ini, Youdu berubah secara dramatis. Jalan Yin Yang yang memasuki Youdu rusak parah, dan Xiao Ye juga terjebak di dalamnya. Aku harus pergi dan membawanya kembali. Kalau begitu, bisakah kau membawaku bersamamu? Su Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, klan ular hantu saat ini tidak dapat meninggalkanmu. Yuxue tertegun sejenak, sudut alis dan matanya penuh kekecewaan, dan dia menghela nafas pelan, Su Xuanjun, kamu jelas tahu hatiku untukmu, tetapi kamu selalu menolak untuk menerimaku. Saya ingin tahu alasannya. Wajah cantik dan halus gadis itu menunjukkan jejak kebencian. Su Yi berkata dengan ringan, aku mengatakannya sebelumnya, tidak ada takdir, dan kamu tidak bisa memaksanya. Katakan,
Ketika kamu pergi 36.000 tahun yang lalu, kamu mengatakannya sendiri, jika suatu hari aku bisa mengalahkanmu, kamu berjanji akan membawaku bersamamu. Berbicara tentang ini, gadis peri ini mengangkat matanya yang indah, menatap mata Su Yian, dan berkata dengan serius. Sekarang, saya memutuskan untuk mencoba. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 892. Su Yi sedikit mengernyit. Dia menatap wajah cantik Yuxue sejenak, dan berkata, kamu tidak berani mencoba sebelumnya, mengapa kamu berubah pikiran sekarang? Mungkin ada kesempatan. Su Yi sedikit tidak berdaya dan berkata, ada apa? Su Yi langsung terdiam. Namun, jika dia ingin menang, Su Yi tentu saja punya cara, tetapi dia harus membayar sejumlah harga. Namun, Su Yi khawatir jika dia menang, dia tidak tahu seberapa buruk hal itu akan menimpa Yusue. Su Yi menghela nafas pelan, orang-orang duniawi juga tahu bahwa melon yang dipaksakan tidak manis. Apa yang bisa kamu dapatkan jika kamu bersikeras? Yuxue berkata dengan sungguh-sungguh, dapatkan orang-orangmu terlebih dahulu, lalu dapatkan persetujuanmu. Jika kamu bisa mendapatkan hatimu sebentar lagi, maka itu akan lebih baik. Su Yi, nada ini lebih jantan daripada pria yang mendominasi itu. Tapi bagaimana jika kamu kalah? Su Yi Dao, Yuxue berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu kalah, jangan khawatir, aku tidak akan menguntitmu, agar tidak membuatmu bosan, bukan itu yang ingin aku lihat. Aku juga tidak suka itu. Lakukan. Su Yi menghela nafas lega dan berkata, kalau begitu ayo kita lakukan. Mendengar ini, Yusue tertegun sejenak, matanya rumit, dan dia berkata dengan bingung, Su Xuanjun, aku benar-benar tidak menyangka kamu lebih suka melakukannya denganku daripada membawaku pergi. Wajah cantik gadis itu penuh kebencian. Su Yi, ini mungkin pikiran wanita, dan apa yang dia pedulikan sama sekali berbeda dari pria. Berpikir sejenak, Su Yi berkata langsung, aku bisa berjanji untuk membawamu ke Youdu, tapi kali ini, setelah menyelamatkan Xiao Yeye, kamu harus kembali ke sini, jika tidak. Sebelum dia selesai berbicara, Yuxue sudah sangat gembira, dengan senyum cerah di wajahnya yang cantik, dan berkata, jangan mengucapkan kata-kata yang mengancam itu, saya tahu bahwa ketika Anda kejam, Anda dapat melakukan apa saja, saya tidak akan pernah mencoba untuk menyentuh garis bawah ini. Suara gadis itu menjadi manis dan ringan. Senyum itu membuat dunia yang gelap tiba-tiba bersinar dengan kecemerlangan yang berbeda. Su Yi, dia ingin bertanya, apa yang kejam, ketika semuanya bisa dilakukan. Namun akhirnya tertahan. Kamu pergi, siapa yang akan menatap Yesun? Su Yi bertanya, apalagi yang bisa dikatakan Su Yi? Tentu saja aku berjanji akan membawa Yusue pergi. Saat dia keluar dari halaman, senyum di wajah Yusue hilang. Dia mendapatkan kembali temperamen seperti dewa yang agung itu. Aku ingin pergi ke Youdu untuk menyelamatkan Ye Yu dengan sesama Taoist Su. Kamu hanya perlu tahu tentang ini, jangan sampai bocor. Suara Yuxue tenang dan datar. Ye Qinghe terkejut dan menerima perintah, ya. Adapun kamu, air lilin mengasingkan air menjadi air. Yesun tercengang, seperti embun beku yang menghantam terong, dan berkata dengan sedih, ya. Dia tahu bahwa mulai sekarang, jika dia tidak memulihkan Taoisme pada puncaknya, dia ditakdirkan untuk tidak pernah keluar lagi. Su Yiqiang menahan senyumnya dan berkata, apa yang kamu lakukan, cepat masuk. Yesun meratap, mari kita lihat dunia ini lagi. Yusue terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan dengan mengibaskan lengan bajunya, Yesun terbang langsung ke halaman. Setelah itu, aturan Candle and Peaceful Avenue muncul, menutupi seluruh halaman. Rekan Taois, ayo pergi. Yuxue menatap Su Yi. Pergi. Su Yi memimpin dan melangkah pergi. Su Yi, Yusue, dan tukang daging tua pergi dengan tenang. Kecuali Ye Qinghe, dari awal hingga akhir, tidak ada yang terganggu. Di lereng bukit, aula utama aula leluhur. Ye Qinghe memanggil Ye Zishan, gadis dengan rok hitam, dan beberapa orang tua dari garis utama klan ular hantu untuk menemuinya. Mulai hari ini, aku akan duduk di klan sampai leluhur Ye Yu kembali. Ye Qinghe berkata, adapun apa yang terjadi pada klan hari ini, tidak perlu menyembunyikannya, sebaliknya, itu harus dipublikasikan. Namun, saat mempublikasikan, beritahu dunia bahwa leluhur Yesun yang kembali ke klan dan menenangkan perselisihan sipil yang terjadi di klan kita. Setelah jeda, dia melanjutkan, selain itu, kita perlu mempublikasikan pembunuhan tetua Xuan Huang Jiange, Huang Yuanxiu, sehingga pembunuhan ayam dapat dilakukan untuk memperingatkan monyet dan merobohkan gunung untuk menyetrum harimau. Ye Zishan dan yang lainnya berpikir sejenak, dan tiba-tiba datang. Semua orang tahu bahwa Huang Yuanxiu adalah yang lebih tua dari Xuan Huang Jiange, dan Xuan Huang Jiange berada di bawah komando Liga Xuanjun Hutan Belantara Besar. Di seluruh dunia bawah, tidak ada yang berani memprovokasi mereka dengan mudah. Sekarang klan ular hantu bahkan telah membunuh Huang Yuanxiu, siapa yang berani mengganggu klan ular hantu? Setelah memikirkannya, Ye Zishan bertanya, leluhur tua, hari ini di aula leluhur,
para tamu itu memiliki pemandangan panorama acara hari ini. Bagaimana jika mereka membocorkan acara hari ini? Ye Qinghe tidak menganggapnya serius, ini hal yang baik, karena mereka tahu apa yang terjadi hari ini. Ketika berita tersebar, itu akan membuat kekuatan besar itu lebih memperhatikan. Leluhur tua, Su Gongzi dan yang lainnya telah pergi. Gadis dengan rok tinta tidak bisa tidak berkata. Ye Qinghe terkejut dan berkata, tidak buruk. Gadis dengan rok tinta tiba-tiba merasa sedikit tersesat. Ruoxi, apakah kamu ingin menemui Su Gongzi? Ye Qinghe bertanya. Gadis dengan rok tinta menundukkan kepalanya dan berkata, aku masih ingin berterima kasih padanya secara langsung, dan aku juga ingin meminta maaf padanya. Meminta maaf. Ye Qinghe sedikit bingung, apa artinya ini? Gadis dengan rok tinta berkata dengan sedikit malu, sebelumnya, saya tidak berpikir dia bisa membantu kami memadamkan kerusuhan sipil di klan kami, jadi ada banyak kata dan sikap yang asal-asalan. Begitu kata-kata ini keluar, Ye Zishan merasa malu dan berkata, memang, saya adalah orang yang menunggu dan menunggu sebelumnya, dan saya masih tidak mengetahuinya, jadi saya mengabaikan Su Gongzi di banyak tempat. Sekarang setelah kupikir-pikir, aku benar-benar merasa bersalah dan gelisah. Ye Qinghe tersenyum dan melambaikan tangannya, kamu tidak perlu merasa bersalah tentang ini. Dengan apa yang aku ketahui tentang Su Tuan Muda Su, dia sama sekali tidak akan peduli dengan hal-hal kecil ini. Ketika gadis dengan rok tinta mendengar kata-kata itu, dia merasa sedikit nyaman, tetapi diam-diam dia menghela nafas, tetapi saya belum memberitahu nama saya kepada Su Gongzi. Leluhur tua, bisakah kamu melihat siapa putra suci Su? Seorang lelaki tua bertanya. Tiba-tiba, semua mata tertuju pada Ye Qinghe. Kelopak mata Ye Qinghe berkedut, dan dia berkata dengan ekspresi tenang, itu adalah orang aneh yang ditemui leluhur Ye Sun ketika dia mengembara di dunia luar. Asalnya misterius dan kekuatan magisnya sangat luas, bahkan Aku mengaguminya sangat banyak, dan jika Anda bertemu lagi di masa depan, Anda pasti akan memperlakukannya dengan baik. Semua orang terkejut dan mengangguk. Leluhur, apakah kamu tahu kemana Su Gongzi akan pergi setelah dia pergi? Gadis dengan rok tinta tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ye Qinghe menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Kali ini, Master Pedang Xuan Jun dan Lord Yuxue bergabung untuk pergi ke Youdu untuk menyelamatkan leluhur Yeyu. Dia tidak bisa mengungkapkan peristiwa penting seperti itu. Larut malam. Gedung Xiangyun. Tukang daging tua, bisakah kamu berjanji satu hal lagi? Su Yi duduk di meja anggur dan berkata dengan lembut. Tukang daging tua itu menyeringai dan berkata, Tuan Su, kapan Anda menjadi begitu sopan? Katakan saja, sebelumnya, dia biasa memanggil Su Yi, Old Monster Su. Sekarang, ketika bayangan dalam pikirannya benar-benar hancur dan hilang, sikap tukang daging tua terhadap Su Yi jelas telah berubah. Alasannya sangat sederhana. Hari ini, Ye Qinghe dengan rendah hati bertanya kepada Su Yi bagaimana menjelajahi pintu masuk kehidupan dan kematian. Tukang daging tua itu terinspirasi dan tiba-tiba menyadari satu hal. Bahkan jika dia pernah dibersihkan oleh Su Xuanjun, dia telah terjebak di menara Xiangyun ini selama puluhan ribu tahun karena kejadian ini. Tapi karena ini, dia menjalin hubungan dengan Su Xuanjun. Di masa depan, dia pasti akan menghadapi banyak rintangan di jalan kultivasi, dan bahkan mungkin menghadapi ambang batas. Tetapi jika ada bimbingan dan bantuan Su Xuanjun, itu akan sangat berbeda. Karena itu, sikap tukang daging tua berubah secara halus. Ini tidak seperti dulu, dan tidak seperti masa lalu. Su Yi tidak tahu bahwa pikiran tukang daging tua itu telah banyak berubah. Bahkan jika dia tahu, dia tidak akan peduli. Sangat sederhana, kamu masih tinggal di kota Tianya ini sampai Xiao Ye kembali. Kata Su Yi. Tukang daging tua mengira itu adalah peristiwa besar, tetapi dia tidak dapat menahan tawa ketika mendengar kata-kata, saya telah berada di sini selama 36.000 tahun, dan saya tidak akan hilang lebih lama lagi. Tuan Su dapat yakin, Yuxue, yang duduk dengan tenang di satu sisi, mau tak mau melirik Su Yi. Dia tahu bahwa itu karena dia harus pergi ke Youdu bersama hari ini sehingga Su Yi mengkhawatirkan keselamatan klan ular hantu. Lagi pula, jika dia ada di sana, tukang daging tua tidak perlu membantu. Memikirkan hal ini, Yuxue tidak bisa menahan rasa iri pada Ye Yu di dalam hatinya. Dia tahu bahwa seseorang seperti Su Yi dengan temperamen arogan tidak akan berpikir begitu matang jika bukan karena cinta Ye Yu. Keesokan paginya, tanggal 16 Agustus. Musim gugur semakin kuat. Su Yi dan Yuxue meninggalkan kota Tianya dan berangkat ke kota kematian. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 893. Styx, salah satu dari 6 alam dunia bawah. Sungai dosa dan darah dan kota kematian, yang telah dianggap sebagai tempat terlarang sejak zaman kuno, semuanya tersebar di wilayah yang sangat luas ini. Iklim sungai Styx sangat keras, langit dan bumi bercampur dan kacau, dan juga dianggap sebagai wilayah dosa. Alasannya adalah bahwa di wilayah yang luas ini, setan merajalela, dan kekuatan jahat makmur. Tenggara Styx, Gunung Qianshe. Saat malam menjelang,
langit mendung, guntur bergolak, dan hujan deras turun. Hujan deras, bercampur dengan yin samar dan nafas jahat. Di lereng bukit Gunung Qianshe, terdapat sebuah kuil yang telah lama ditinggalkan dan ditumbuhi rumput liar. Saat ini, api unggun sedang menyala di aula. Api menghilangkan kegelapan dan memantul di dinding di kedua sisi aula. Terlihat jelas bahwa dinding awalnya dicat dengan potret Buddha. Tapi mungkin karena usia, lukisan dinding itu sudah rusak dan pudar. Di tengah aula, patung Buddha dari tanah liat diabadikan. Namun, patung Buddha tersebut sudah lama rusak, bahkan beberapa lengannya patah. Di samping api unggun, Sui duduk di kursi rotan dan memandang keluar aula. Hujan deras menghantam atap, terdengar suara deras yang deras, dan angin gunung bertiup, membuat jendela aula utama berderit. Yusue berdiri di sisi aula utama, menatap lukisan Buddha yang runtuh dan memudar. Setelah beberapa saat, Yusue mengalihkan pandangannya dan berkata dengan lembut, "Teman-teman Taois, Buddha di potret ini seharusnya adalah 18 pelindung Dharma Garan, kan?" Ketika dia berbicara, dia langsung pergi ke api unggun di sisi Suyi dan duduk di kasur sesuka hati. Bagus. Suyi mengangguk, di Sungai Styx, setiap 300 mil, pasti ada kuil Jialan, yang mengabadikan patung Buddha Jialan Buddha. Dahulu kala, kekuatan Buddhis dari kuil Jialan benar-benar merupakan silsilah Tao tingkat atas. Ketika para praktisi Buddhis itu memasuki kuil Jialan untuk berlatih, mereka semua bersumpah. Neraka tidak kosong, dan mereka bersumpah untuk tidak menjadi Buddha. Saya bertekad untuk membasmi iblis dan monster di wilayah Sungai Styx, dan membuat dunia menjadi dunia yang lebih cerah. Sayangnya, ketika saya berada di dunia bawah, saya mendengar bahwa kuil Jialan mengalami bencana dan menghilang dari dunia. Berbicara tentang ini, Suyi menyesap anggur dan berkata, pada tahun-tahun sejak kuil Jialan, wilayah Sungai Styx secara bertahap menjadi tempat di mana kekuatan jahat mengakar, dan telah menjadi dunia orang jahat dan jahat, sampai sekarang, situasinya tidak berubah. Suyi berkata, dikatakan bahwa kuil Jialan berencana untuk menghancurkan kota orang mati, tetapi pada malam festival Lentera, kota itu dihantam oleh segala macam kekuatan aneh dan menakutkan, dan dihancurkan. Yusue tertegun sejenak, dan berkata, tempat di kota kematian, sejak zaman kuno, adalah salah satu tempat terlarang paling ganas di dunia bawah, dan kuil Jialan benar-benar mencoba menghancurkan kota, dari orang mati. Untuk sementara, dia tidak tahu harus berkata apa. Suyi berkata, lakukan ketika kamu tahu kamu tidak bisa melakukannya. Sukses disebut keberanian, kegagalan disebut bodoh. Yuksue mengangguk. Satu sisi agama Buddha, dengan tanggung jawab membasmi kejahatan dan membantu rakyat jelata di dunia, memang sesuatu yang tidak bisa dikagumi. Namun, meski kekuatan kuil Jialan telah lama dihancurkan, kuil yang mereka bangun di wilayah Sungai Styx masih melindungi makhluk hidup dari seluruh dunia. Suyi Dao, dalam beberapa tahun terakhir, setiap kali larut malam, jika Anda menghadapi bencana dan bahaya yang tidak menyenangkan, Anda hanya perlu bersembunyi di kuil Jialan, dan Anda sering dapat mengubah nasib buruk menjadi keberuntungan. Yusue terkejut, mengapa ini? Suyi tersenyum dan berkata, ini adalah efek magis dari kekuatan semua makhluk hidup. Dahulu kala, kuil Jialan dihormati dan dihormati oleh semua makhluk di wilayah Sungai Ming. Bakar dupa siang dan malam untuk berdoa bagi bodhisattva hidup yang telah menyelamatkan bencana, dan memujanya dengan tulus. Ketika ribuan keyakinan berkumpul bersama, dan setelah bertahun-tahun curah hujan, mereka akan diubah menjadi kekuatan keinginan semua makhluk, dan mereka akan diberkati di kuil Jialan yang tersebar di dunia. Kekuatan harapan makhluk hidup semacam ini tampaknya tidak terlihat dan tidak memiliki pencegahan. Sulit bagi biksu untuk merasakannya, tetapi dapat digunakan untuk mengejutkan dan menahan roh jahat. Setelah mendengar ini, Yusue tercengang dan tidak bisa menahan nafas. Tidak heran kita berlindung dari hujan malam ini dan tidak bertemu hantu. Di luar kuil, terdapat gunung dan punggung bukit tandus, dengan yin yang kuat dan suasana jahat, tempat seperti itu kemungkinan besar akan menjadi rumah hantu dan hantu. Dan malam ini bahkan lebih spesial karena tidak ada bulan di langit. Bulan tidak cerah, dan orang-orang cemas. Di dunia bawah, malam tanpa bulan juga merupakan waktu yang paling berbahaya. Di malam seperti itu, akan ada beberapa hal yang tak terbayangkan dan aneh. Ada hantu berjalan di hutan belantara di malam hari, lampu api fosfor hijau bertitik di kehampaan yang gelap, dan ada jiwa yang berlayar di sungai. Dan di tempat terlarang seperti gerbang neraka, sungai dosa dan darah, serta lautan kepahitan, akan banyak hal aneh yang cukup untuk membunuh para biksu. Namun hingga saat ini, Yuksue belum menyadari adanya aura aneh dan berbahaya. Ini juga membuatnya sadar bahwa apa yang dikatakan Suyi tidak salah, bersembunyi di kuil peninggalan kuil Jialan dapat mengubah nasib buruk menjadi keberuntungan. Hanya dengan memikirkan hal ini, Yusue sepertinya menyadarinya, dan melihat keluar aula, rekan Daois, seseorang ada di sini. Suyi membeku sesaat, sedikit mengernyit, mungkin ada masalah. Yusue berkata sambil berpikir, bagaimana kalau aku pergi dan menjauhkan pihak lain. Suyi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tempat ini ditinggalkan oleh kuil Jialan,
dan bagaimanapun juga kita hanya orang yang lewat di sini, tidak ada alasan untuk menolak orang lain masuk. Saat kami berbicara, kilat yang menyilaukan melintas di langit di luar aula utama. Pada saat ini, saya dapat dengan jelas melihat sosok kurus menyapu tirai hujan hari itu. Ini adalah pria berjubah Konfusianisme dengan pipi tipis. Saat memasuki gerbang kuil Jialan, dia jelas merasa lega. Namun, ketika dia melihat api unggun di kuil dan sosok pria dan wanita, pria berjubah Konfusianisme tidak bisa menahan cemberut dan ragu-ragu. Saat dia ragu-ragu, suara acuh tak acuh terdengar. Kuil ini adalah tanah tak bertuan, teman bisa melakukan sesuka mereka. Mendengar ini, pria berjubah Konfusius mengepalkan tinjunya di tengah hujan dan berkata, "Aku mengganggu kalian berdua." Kemudian berjalan ke aula utama. "Aku akan pergi, dan aku pasti tidak akan melibatkan kalian berdua." Setelah itu, dia datang ke sudut aula utama, duduk bersila, lalu mengeluarkan sebotol pil obat, menelannya, dan bermeditasi. Transmisi suara Yuxue. Dia bisa melihat sekilas, Taoisme dari pria berjubah Konfusianisme ini. Tingkat kultivasi tidak penting. Yang jarang adalah orang ini juga lurus dan lurus. Dia jelas bermasalah, tetapi dia memiliki pikiran untuk tidak melibatkan orang lain. Itu tidak mudah. Su Yi berkata dengan lembut. Dia tidak takut masalah, tapi dia tidak pernah suka didekati. Dalam keadaan seperti itu, orang asing yang dapat mempertimbangkan untuk tidak menimbulkan masalah bagi orang lain muncul, tetapi meninggalkan banyak niat baik untuk Su Yi. Namun, bagi Su Yi, meskipun pria berjubah Konfusianisme itu tidak dikenalnya, ketika dia melihat pihak lain untuk pertama kalinya, dia secara kasar dapat melihat asal pihak lain tersebut. Karena itu, dia berinisiatif untuk berbicara dan membiarkan pihak lain memasuki aula. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Su Yi berbaring malas di kursi rotan, memejamkan mata dan beristirahat. Yusue duduk di samping api unggun dan sesekali menatap profil Su Yi. Di luar istana berangin dan hujan, malam sepi, dan suara guntur dan gemuruh terdengar dari waktu ke waktu. Yusue sama sekali tidak peduli tentang ini. Bahkan jika langit runtuh, selama dia berada di sisi orang yang disukainya, dia akan merasakan kedamaian dan kepuasan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Dahulu kala, dia menyukai pembudidaya pedang yang sombong di sampingnya. Dia tidak pernah menyembunyikan pikirannya. Su Xuanjun tahu, Ye Yu juga tahu. Sayangnya, bunga yang jatuh memang disengaja, dan air yang mengalir itu kejam. Su Xuanjun saat itu tidak pernah menaruh cintanya di dalam hatinya. Meski begitu, Yusue tidak berhenti di situ. Dia juga tahu bahwa dia kemungkinan besar tidak akan mendapat tanggapan dari Su Xuanjun dalam hidupnya. Tapi tidak ada yang mengubah pikirannya. Ketika Anda menyukai seseorang, itu selalu tidak masuk akal. Saat dia melihat Su Yi lagi di area terlarang di rumah leluhur klan ular hantu, Ye Yu tahu bahwa bahkan setelah puluhan ribu tahun, dia tidak akan pernah melepaskan cinta di hatinya. Terkadang, Yusue sering berpikir, jika hidup ini ditakdirkan untuk gagal, apa yang harus saya lakukan? Apakah Anda akan sendirian selama sisa hidup Anda? Apakah Anda akan tidak bahagia? Dia tidak bisa memikirkan jawaban. Tapi Yusue dapat yakin bahwa dia tidak pernah menyesali atau mengubah cintanya pada Su Xuanjun. Dalam hal menyukai Su Xuanjun, Yusue merasa seperti ngengat di atas api, benar-benar sembrono dan putus asa. Tepat ketika Yusue sedang berpikir untuk terbang, dia tiba-tiba mengerutkan kening, sepasang mata yang dalam dan cerah melihat keluar aula, dan berkata, "Rekan Taois, seseorang ada di sini lagi." Su Yi, yang tertidur, bersenandung, tapi tidak ada reaksi lain. Segera, pria berjubah Konfusianisme yang bermeditasi di sudut juga menyadarinya, dan tiba-tiba membuka matanya. Hampir pada saat yang sama, di luar gerbang di kejauhan kuil ini, di malam hujan deras, terdengar suara udara pecah. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.